Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Niswantari, NPM 22207011057. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyerapan terkait zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin D dan juga vitamin B12. Oke, langsung saja. Untuk penyerapan karbohidrat, di sini ada starch digestion di sebelah kiri. Untuk yang pertama, uh, sumber karbohidrat dapat diperoleh dari makanan seperti kentang, jagung, nasi, gandum, roti. Nah, roti ini mengandung pati. Pati itu sendiri terdiri dari polimer glukosa. Nah, kemudian pati ini akan dicerna melalui yang pertama itu melalui mulut, kemudian di lambung, kemudian di usus halus. Untuk penyerapan yang pertama, eh, roti sendiri akan dikonsumsi melalui mulut. Di mulut, salivary glands ini mengeluarkan sekresi berupa enzim amilase yang digunakan untuk membantu mencerna makanan. Nah, di mulut sendiri itu terjadi pengunyah makanan supaya partikel makanan itu mudah diserap di dalam usus halus nantinya. Kemudian masuk di lambung. Di sini yang seperti yang diketahui bahwa lambung itu pH-nya itu turun, bukan turun tapi rendah. Nah, di sini enzim amilase itu tidak terdapat di lambung karena kondisi lambung yang sangat asam. Nah, yang ada di sini itu merupakan pati yang tercerna dari mulut ini berupa oligosakarida dan polisakarida pendek. Kemudian akan menuju ke usus halus. Nah, sebelumnya pankreas ini setelah kembali ke setelah ke dari lambung, pankreas ini akan mengeluarkan enzim amilase. Nah, di sini penyerapan pati terjadi di usus halus. Saat makanan sampai ke usus halus, enzim amilase dari pankreas akan memecah pati menjadi maltosa dan oligosakarida. Ini ya. Enzim pada permukaan brass border atau mikrofili usus halus seperti maltase, sukrosa, laktase akan memecah disakarida menjadi monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Absorpsi kemudian didigestion dan akan diabsorpsi. Monosakarida akan diserap oleh sel epitel usus halus, melalui transport aktif dan difusi terfasilitasi. Glukosa dan galaktosa akan diserap melalui transport aktif yang bergantung pada natrium. Di sini terdapat natrium yang banyak sekali. Ini nanti glukosa ini akan diserap, yang penyerapannya itu tergantung dari natrium. Kemudian fruktosa akan diserap melalui difusi terfasilitasi GLUT. Nah, tiga ini adalah GLUT. Transportasi ke aliran darah, monosakarida akan masuk ke aliran darah melalui transport GLUT untuk menuju ke vena portal. Transportasi dan penyerapan pada organ hati, galaktosa dan fruktosa akan diubah menjadi glukosa. Glukosa dapat digunakan sebagai sumber energi, kemudian akan disimpan menjadi glikogen. Dapat juga diubah menjadi lemak untuk penyimpanan jangka panjang. Penggunaan energi glukosa akan diangkut menjadi sel-sel tubuh untuk kemudian digunakan untuk menghasilkan ATP melalui respirasi seluler. Kemudian di sini
di kolon usus halus apabila diperbesar, ini terdapat resisten starch atau resisten terhadap pati yang apabila ini diperbesar, ada yang terjadi di sini. Jadi di sini ada kolon sel dan di sini adalah sel mukus. Di sini ada bakteri yang resisten star ini nantinya akan difermentasi sehingga menjadi asam lemak yang berantai pendek. Kemudian untuk penyerapan protein, protein ini yang awalnya itu daging, ikan itu mengandung asam amino. Nah, asam amino ini apabila ditulis rumusnya itu seperti ini. Jadi protein terdiri asam amino yang memiliki terminal amino di sini atau gugus amino dan terminal karboksil atau gugus karboksil. Nah, bila diperbesar lagi, misalnya ini terdapat 4 asam amino, yang masing-masing asam amino ini memiliki gugus amino dan gugus karboksilnya masing-masing, sehingga mereka bisa saling terhubung. Kemudian, daging ini dicerna melalui mulut terlebih dahulu. Nah, di mulut ini terdapat enzim amilase yang sama seperti penyerapan karbohidrat tadi, yaitu di sini terdapat pengunyahan atau mastikasi, kemudian akan menuju ke kerongkongan, dan kemudian akan dilanjutkan ke lambung. Nah, kemudian di lambung, pencernaan protein ini terjadi secara kimiawi, itu terjadi di lambung. Karena di lambung ini menghasilkan pepsinogen yang apabila diaktifkan itu akan menjadi pepsin. Dan fungsi pepsin sendiri itu adalah menghidrolis ikatan peptida. Nah, di sini lambung ini adalah protein yang dicerna secara fisik melalui mulut yang tadi sudah dikunyah, itu akan masuk ke lambung seperti ini. Dan apabila diperbesar, ini terdapat HCl, pepsinogen yang apabila ada sel lambung ini akan dikeluarkan oleh pepsinogen. Nah, kemudian apabila ada HCl, itu HCl itu akan membantu memecah makanan. Nah, HCl ini memicu konversi pepsinogen menjadi pepsin, yang pepsin sendiri itu berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida, seperti itu. Sehingga menjadi polipeptida yang besar. Kemudian setelah dari lambung, ini akan menuju ke usus halus yang sebelumnya pankreas ini mengeluarkan beberapa enzim, ada 3 yaitu trypsinogen, chymotrypsin, dan prokarboksipeptidase. Nah, di sini lebih jelasnya ini ada chymotrypsin, trypsinogen, dan prokarboksipeptidase. Nah, di sel-sel ini, di mulut-mulut sel usus ini terdapat enzim enterokinase yang apabila ada trypsinogen, dia akan mengaktifkan tripsin, sehingga tripsin ini menjadi aktif dan dapat menghidrolisis ikatan-ikatan polipeptida tersebut. Ikatan peptida maksudnya. Kemudian untuk chymotrypsin ini juga akan aktif menjadi chymotrypsin. Itu fungsinya sama seperti tripsin, menghidrolisis ikatan peptida sehingga menjadi polipeptida yang besar. Untuk prokarboksipeptidase, dia apabila ada tripsin, dia itu akan memicu, tripsin ini memicu pengaktifan karboksipeptidase yang digunakan untuk menghidrolisis gugus karboksil, seperti itu. Lalu di dalam sel intestinal ini terdapat enzim cross border enzim. Nah, asam amino dan polipeptida kecil diserap ke dalam aliran darah melalui berbagai mekanisme di sel usus karena terdapat enzim khusus yang disebut enzim cross border ini.
Pada pencernaan protein terdapat asam aminopeptidase yang dapat menghidrolisis ikatan peptida dari terminal amino. Ini ya teman-teman, ada tulisannya. Kemudian protein dan gugus amino dan polipeptida ini akan dicerna lebih lanjut menjadi asam-asam amino yang kecil. Nih, kemudian akan diserap menjadi asam amino yang kecil dan setelah itu berdistribusi ke dalam aliran darah dan digunakan untuk mensintesis protein yang baru atau juga dapat disimpan dalam hati. Kemudian untuk penyerapan lemak, ini ada gambar lambung ya teman-teman. Lemak merupakan komponen penting dari makanan. Lemak bersifat protektif dan juga dapat menyebabkan penyakit jantung apabila terdapat lemak-lemak yang jahat dan dikonsumsi kebanyakan itu dapat menyebabkan penyakit jantung. Lemak sendiri ini terdapat tiga trigliserida yang terdiri dari gliserol dan asam lemak. Terus pemecah lemak dimulai dari di mulut dengan lingua lipase, mastikasi, kemudian ada mastikasi atau pengenyahan yang digunakan untuk memecah lipid. Kemudian lipid yang dicerna ini akan masuk ke lambung dan bertemu dengan gas gas lambungnya atau gastrik lipase. Lipid yang dipecah masih dalam bentuk potongan trigliserida yang menuju ke duodenum yang membawa tetesan lipid dengan pH yang rendah. Ini karena lambung itu memiliki pH yang rendah, jadi tetesan-tetesan lipid ini akan dibawa ke duodenum dengan membawa pH yang rendah ini. Kemudian keasaman atau pH yang rendah itu merangsang sel-sel usus kecil untuk memproduksi dua hormon. Di sini ada hormon CCK atau kolesistokin dan sekretin. CCK ini berfungsi untuk merangsang produksi dan sekresi empedu. Selain itu, CCK juga merangsang pelepasan enzim pankreas yang dikenal sebagai sekretin jus pankreas. Nih, dan merangsang bikarbonat dari pankreas untuk meningkatkan pH intraluminal menjadi sekitar 6,5 yang merupakan lingkungan optimal untuk pencernaan lemak. Terus garam empedu membantu emulsifikasi. Garam empedu ini membantu emulsifikasi lipid yang dengan melindungi garam empedu, melindungi lipid. Lipase pankreas akan membantu memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Kemudian mereka akan membentuk misal. Misal terdiri dari garam empedu, asam lemak, monogliserida, kolesterol yang semuanya disebut fosfolipid. Misal dalam bentuk asam lemak dan monogliserida diangkut dan diserap melalui membran apikal enterosit. Garam empedu tetap berada di lumen usus karena tidak dapat diserap di duodenum. Kemudian menuju ileum, dan di mana secara aktif diserap kembali dan memasuki sirkulasi portal ke dalam hati. Dan siklus ini dikenal sebagai sirkulasi enteropatik. Di sini dia akan di ileum dia akan menuju ke hati dan sirkulasinya itu disebut ini. Terus asam lemak dan gliserol yang diserap di jejunum akan dikemas dalam sel untuk membentuk chylomicron yang akan berikatan dengan basoratelar membran dan diangkut ke dalam limfatik usus. Dari limfatik usus kemudian akan ke sirkulasi darah dan diangkut ke seluruh tubuh. Kemudian berikutnya adalah penyerapan vitamin D.
Nah, vitamin D ini biasanya diproduksi dari makanan atau diproduksi dari kulit dalam bentuk kolekalsiferol atau D3. Nah, kolekalsiferol itu akan menuju ke hati, kemudian akan menjadi kalsifediol, kemudian ke ginjal dan menjadi kalsitriol. Ini untuk vitamin D ya. Untuk kalsium, kalsium membutuhkan kalsitrol untuk penyerapan dan pemanfaatan. Nah, di sini adalah bagan dalam penyerapan kalsium. Kalsium di lumen masuk melalui transport kalsium dan mengikat protein dalam sitosol yang disebut dengan kalbin. Nah, di sini dia akan masuk kalsium-kalsium ini, kemudian ini akan ada protein-protein yang disebut dengan kalbin. Terus di sini ada kalsitrol yang sangat penting dalam proses ini karena kaltrisol ini akan berikatan dengan vitamin D uh, dalam nukleus yang akan mengaktifkan program genetik di sini. Program genetik akan meningkatkan ekspresi transferasi, transkripsi, dan ekspresi kalsium dalam sitosol dan akan meningkatkan pompa kalsium yang bergantung pada ATP untuk dapat masuk ke dalam aliran darah. Di sini ada aliran darah. Nah, asupan vitamin D yang direkomendasikan oleh National Institute of Health itu ada untuk umur 0 sampai 12 itu ada 400 dan umur 1 sampai 70 tahun itu mengonsumsi vitamin D sebesar 600 dan lebih dari 70 tahun apabila umurnya lebih dari 70 tahun itu harus mengonsumsi 800 vitamin D. Kemudian untuk asupan kalsium dari makanan itu dari umur 0 sampai 6 bulan itu 200 mg, 7 sampai 12 bulan itu 260 dan bisa dibaca di sini. Dan untuk terakhir lebih dari 71 tahun itu mengonsumsi 1.200 mg kalsi. Yang terakhir adalah absorpsi dari vitamin B12. Uh, Vitamin B12 ini merupakan vitamin yang larut dalam air ya teman-teman. Kemudian kalau vitamin D ini larut dalam lemak. Sehingga dua vitamin ini sangat berbeda penyerapannya. Hampir mirip tapi berbeda. Vitamin B12 ini uh, dapat diperoleh dari makanan ya. Jadi di lambung itu terdapat dua jenis sel. Ada sieve cell yang digunakan untuk memproduksi pepsinogen dan parietal cell yang digunakan untuk mengeluarkan asam klorida. Kita dapat mendapatkan vitamin B12 ini dari makanan misalnya daging, daging merah, ikan. Vitamin B12 ini dikenal sebagai kobalamin. Mereka daging dikonsumsi maka yang pertama kali mencerna itu adalah mulut dengan sama seperti pencernaan karbohidrat dan protein di mulut itu terjadi pengunyahan dan terdapat enzim amilase yang kemudian di sini ada beberapa organ, ada esofagus, lambung, duodenum, ileum, dan di sini ada sel-sel yang ada di lambung tersebut. Terus di sisi lain, salivary gland ini mengeluarkan haptokorin yang berfungsi sebagai pengikat. Nah, asam klorida ini tadi udah masuk ke sini. Asam klorida itu dihasilkan dari parietal cell di lambung itu juga terdapat pepsin yang dimana asam klorida dan pepsin membantu memecah vitamin B12 um,
Vitamin B12 yang dipecah memiliki afinitas tinggi, sehingga mereka berikatan untuk membentuk vitamin B12 yang kompleks. Kemudian berjalan menuju ke duodenum. Ini ya, vitamin B12 kompleks, jadi ini tadi dipecah, terus di sini ada asam klorida, dan di sini ada pepsin, yang dimana mereka ini memecah vitamin B12 menjadi vitamin B12 yang kompleks. Kemudian menuju ke duodenum, um, selain memproduksi asam klorida, sel parial ini juga berfungsi untuk penyerapan vitamin B12 yang bersifat intrinsik. Ini faktor intrinsik yang dilepaskan di lambung akan berjalan ke usus halus. Di sini, dalam usus halus, pankreas mengeluarkan enzim amilase, lipase, dan protease yang akan memecah protein dan memecah vitamin B12. Vitamin B12 yang sudah dipecah berikatan kompleks dan menuju ileum. Nah, mereka ini akan menuju ke ileum. Dalam ileum terdapat reseptor untuk faktor intrinsik. Jika diperbesar ileum, terdapat beberapa sel basal. Ketika faktor intrinsik yang membawa vitamin B12 datang, akan berikatan dengan reseptor faktor intrinsik. Ketika vitamin B12 diserap, akan dilepaskan ke plasma darah. Di sini terdapat plasma darah. Ketika dilepaskan vitamin B12, ketika dilepaskan, plasma vitamin B12 akan berikatan dengan protein plasma yang disebut transkopalamin. Sebanyak 20% vitamin B12 ini adalah transkopalamin. Nah, di sini terdapat importance atau fungsi dari vitamin B12 ini adalah untuk sintesis DNA dan RNA, produksi dari RBC, sintesis lipid, maintaining healthy nervous cell. Kemudian ada kekurangan vitamin B12 ini akan menyebabkan anemia, terus unmuscle weakness, dan lain-lain, bisa dibaca di sini. Nah, kemudian di sel parietal sendiri ini terdapat dua sel ya, ini ada parietal cell dan di sini ada dendritic cell. Nah, dendritic cell membersihkan sel parietal apoptosis diproduksi selama pergantian normal mukosa lambung. Nah, di sini itu terdapat ATP yang dimana K positif ini akan masuk ke dalam sel parietal dan H positif atau hidrogen dan asam klorida ini akan keluar dari parietal cell karena fungsi dari parietal cell itu sendiri adalah mengeluarkan asam klorida. Kemudian yang kedua, dendritic cell menyajikan antigen hidrogen kalium atpase ke sel CD4 positif naif ke kelenjar getah bening. Nah, ini ada kelenjar getah bening yang di sini naik ada sel CD4 positif. Yang ketiga, sel pembantu T akan merangsang sel B untuk menghasilkan antibodi terhadap CD4 positif. Ini kemudian sel CD4 ini hidrogen atau K positif atpase menjadi pompa hidrogen yang reaktif terhadap CD4 positif sel. Kemudian ini attack ke sini. Dan keempat, CD4 positif T cell attack gastric parenchymal cell. Seperti itu merupakan penjelasan dari beberapa penyerapan zat-zat makanan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.